Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngabuburit JPM TV hadir kembali menemani Anda menunggu waktu berbuka puasa. Berbagai kisah Islami dan tausiah Ramadan akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Farah Adelin. Warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 2B Nganjuk, Jawa Timur mengisi kegiatan Ramadan dengan belajar mengaji Iqra sebagai dasar bacaan Al-Quran. Diharapkan dengan pondok pesantren ini bisa memberikan bekal keagamaan yang kuat bagi para warga binaan. Warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 2B Nganjuk melakukan kegiatan keagamaan selama bulan suci Ramadan. Mereka mengisinya dengan belajar mengaji bacaan Al-Quran metode Iqra. Belajar mengaji Iqra dibagi beberapa kelas. Ada kelas yang tergolong sudah mampu membaca Al-Quran 30 juz dan ada kelas yang masih belajar huruf hijaiyah. Selain belajar mengaji, warga binaan juga mendapatkan siraman rohani selama kegiatan pondok pesantren kilat ini. Siraman rohani ini diberikan oleh mantan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, yang juga narapidana. Ini sebagai pedoman atau dasar dalam pembelajaran yang ada di pesantren baru ini. Harapannya kepada anak-anak ini apa? Ya, kami tentunya berharap kepada seluruh santri yang ada di tempat ini, mereka akan lebih baik dari hari ke hari. Kepala Rutan Nganjuk, Bambang Hendra Setiawan menjelaskan, kegiatan Ramadan ini agar warga binaan di Rutan Nganjuk bisa lebih fasih lagi dalam membaca Al-Quran, ataupun bagi yang belum bisa sama sekali dapat terbantu. Kelas 2B Nganjuk itu kegiatannya adalah kegiatan keagamaan. Syarat dengan kegiatan keagamaan diantaranya adalah pendalaman belajar membaca Al-Quran, baik bagi mereka yang sudah fasih tapi masih perlu pendalaman terkait dengan makhrajul hurufnya atau tajwidnya, maupun bagi warga binaan yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Warga binaan juga diwajibkan mengikuti kegiatan sholat wajib 5 waktu, sholat tarawih dan sholat duha setiap hari. Diharapkan dengan pondok pesantren ini bisa memberikan bekal keagamaan yang kuat bagi para napi. Ahmad Syarwani, CTV Nganjuk, Jawa Timur. Kelurahan Kedung Asem, Probolinggo punya ciri khas menyajikan kue Banjar saat perayaan Idul Fitri. Kue ini punya filosofi atau maknanya tersendiri yang membuat kue ini ramai diburu masyarakat untuk disajikan saat Lebaran Idul Fitri. Suasana Lebaran tak lengkap rasanya tanpa sajian kue kering, seperti yang terjadi di Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo, yang mempunyai produk makanan yang laris manis di saat Lebaran. Kue ini bernama kue Banjar. Sekilas kue kering berbahan dasar beras ketan ini bentuknya mirip buah asam yang diberi hiasan seperti duri. Cara pembuatannya terbilang cukup rumit dan memakan waktu yang lama. Mulai dari beras ketan yang disangrai hingga berjam-jam, hingga ditumbuk sampai benar-benar lembut. Hiasan yang menyerupai duri juga harus dibuat detail, hingga teksturnya benar-benar rapi. Pembuat kue Banjar juga cukup jarang karena proses pembuatannya butuh tenaga dan ketelatenan ekstra. Salah satu pembuatnya adalah Mulyani. Ia merupakan generasi ketiga dari leluhurnya. Bagaimana Ibu? Apa turun-temurun atau bagaimana ini? Iya, turun-temurun. Kue Banjar ini aslinya dari mana memang Bu? Dari Cina. Di pada bulan jelang Lebaran ini gimana Bu? Pesanannya gimana Ibu? Banyak atau gimana pesanan kue? Ya, lumayan. Jelang Lebaran, kue yang satu ini diburu pembeli mulai dari seputar kota hingga pasar luar negeri. Harga di kisaran Rp45.000 hingga Rp65.000 per kemasan. Bahannya Mas, kita cari milah-milih beras ketannya, itu setelah itu disangrai,
di Sangrainya itu sekitar 1 bulanan, Mas. Tergantung dari banyak hendaknya berasnya gitu. Terus 1 bulan untuk penyangraian, setelah itu menyelit sama si menyelitnya, setelah itu proses pembuatannya. Proses pembuatannya itu sebelum hari raya, 1 bulan sebelum hari raya gitu. Jadi kita intinya ini buat kegiatan untuk hari puasa, Mas, gitu. Memang kue lebaran ya. Kue lebaran, kita buatnya kue tahunan. Tapi kalau ada yang pesen, Di Kelurahan Kedung Asem ini menyajikan kue Banjar sudah menjadi tradisi turun-temurun. Karena filosofi yang ada pada kue Banjar ini mempunyai makna layaknya dalam menjalankan ibadah puasa, seseorang bakal menghadapi cobaan atau duri. Inilah sebabnya kue Banjar menjadi suguhan istimewa dalam momen menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Farid Fahlevi, JTV, Probolinggo, Jawa Timur. Masjid Al-Ikhlas, saksi bisu penyebaran agama Islam di Kabupaten Lebak akan kami hadirkan sesaat lagi. Masjid Al-Ikhlas menjadi masjid pertama di Kabupaten Lebak yang merupakan pusat pertahanan Tentara Kesultanan Islam Banten pada tahun 1579. Sejarah masjid tertua di Kabupaten Lebak ini terancam pudar tergerus perkembangan zaman. Masjid Al-Ikhlas yang terletak di Kampung Susukan, Desa Bunggur Mekar, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi saksi bisu dalam proses penyebaran agama Islam di Kabupaten Lebak. Dengan berdirinya masjid ini, agama Islam menyebar dari daerah ini di berbagai penjuru Kabupaten Lebak. Masjid Al-Ikhlas menjadi masjid pertama di Kabupaten Lebak yang merupakan pusat pertahanan Tentara Kesultanan Islam Banten pada tahun 1579. Ada yang unik dari pembangunan masjid di Sajira ini. 4 tiang masjid yang dibuat Sultan Hasanuddin ini beralaskan batu karang. Keempat batu karang ditanam di bawah tiang. Walaupun kini bentuknya sudah berubah dan hanya meninggalkan 4 tiang pondasi utama yang masih dipertahankan dari bentuk mulanya, masjid ini tetap kental akan sejarahnya. Karena masjid ini dulunya telah menjadi pusat pertahanan Tentara Kesultanan Banten, sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di Lebak. Sejarah masjid tertua di Kabupaten Lebak ini terancam pudar tergerus perkembangan zaman. Apalagi bangunan masjid ini juga terancam terendam karena masuk dalam proyek strategis nasional Waduk Karian. Warga Kampung Susukan, Wahyudi mengatakan berdasarkan kesepakatan para tokoh masyarakat, masjid ini tidak akan dibongkar meskipun akan terendam air Waduk Karian. Sini, Bang. Kenangan kalau acara Rajaban gitu. Merayakan Rajaban Penuh. itu paling penuh, indah. Di atas penuh, di sini meriah pokoknya. Itu paling yang teringat. Sekarang ditinggalkan ini? Iya, ditinggalkan. Karena apa, Bang? Karena kena dampak tendangan Waduk Karian. Sejak kapan ini ditinggal ini? Ini ditinggalin 1 tahun. Biasanya, Bang, kalau bulan suci Ramadan di sini apa aktivitasnya? Ya taraweh, bisa mikra, ramai, banyak indah. Sekarang udah nggak bisa itu lagi, Bang, ya? Nggak bisa. Sekarang udah pindah ke kampung baru. Setahu Abang ini masih berdiri sejak kapan nih, Bang? Berdiri kalau ke situ nggak tahu. Tapi informasinya peninggalan sejarah katanya. Iya, sejarah ini. Yang tertua di Lebak. Untuk memfasilitasi para jamaah dalam melaksanakan ibadah, pemerintah telah membangun masjid di kampung seberang sebagai pengganti Masjid Al-Ikhlas yang terdampak proyek Waduk Karian. Suhendi, JPM TV, Kabupaten Lebak, Banten. Sebuah bangunan masjid megah dan unik berdiri di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Bangunan ini adalah Masjid Al-Furqon atau juga dikenal dengan Masjid Kubah Pelangi.
Bentuk kubah masjidnya adalah unik dan terinspirasi dari bangunan katedral di Rusia. Sebuah bangunan masjid megah dan unik berdiri di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Jalan Raya Bandara Soekarno-Hatta, Kelurahan Pajang, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Bangunan ini adalah Masjid Al-Furqan atau juga dikenal dengan Masjid Kubah Pelangi yang berfungsi sebagai sarana ibadah umat muslim di sekitar Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Uniknya, Masjid Al-Furqan memiliki arsitektur yang tidak biasa dengan bentuk menyerupai bangunan khas Eropa Timur klasik. Paduan warna yang ada di kubah Masjid Al-Furqan terinspirasi dari bangunan terkenal, yakni Katedral Santo Basil yang berada di Moskow, Rusia. Keunikan Masjid Al-Furqan terdapat pada bagian kubahnya, yakni mengerucut dan terdiri dengan berbagai paduan warna. Untuk kubahnya yang mengerucut dengan paduan berbagai warna membuat masjid berdiameter 32 x 36 meter ini terlihat mencolok. Selain itu, Masjid Al-Furqan dilengkapi dengan 4 kubah berwarna hijau dan kuning cerah yang berdiri di antara pepohonan rindang. Masjid unik ini dibangun pada tahun 1995 silam oleh keluarga Haji Zulkirwan Rifai bin Ahmad Rifai. Di dalam kubah ini ada bacaan suratul Yasin dari pertama sampai turjaun, tidak kurang sedikit pun dan tidak lebih juga, baik alinea atau barisannya atau batas-batasannya mirip sama sekali dengan bacaan Al-Quran. Lebih ada 8 warna ya, karena setiap belokan itu catnya lain. Itu kurang lebih ada 8 warna cat. Itu ada biru, merah, hitam, kuning, dan putih sebagainya. Itu di bulatan kubahnya itu kalau nggak salah ada kurang lebih ada 8. Tidak hanya disejajarkan dengan bangunan katedral di Rusia, Masjid Al-Furqan seringkali disebut mirip dengan bangunan dari kisah terkenal Negeri 1001 Malam. Sedangkan arsitektur pada bagian dalamnya dihiasi dengan kaligrafi besar pada tiang penyangga dari Masjid Megah 2 lantai tersebut. Sentuhan khas Minang juga terlihat pada bagian 4 menara, jendela, dan pintu kecil yang dirancang bergaya ala Melayu. Lalu langit-langit masjid terlukis bentangan awan sehingga makin membawa kesan megah pada bangunan Masjid Al-Furqan. Meski bukan satu-satunya masjid di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Masjid Al-Furqan memiliki daya tarik tersendiri yang mengundang rasa penasaran orang-orang terhadap keunikan bangunannya. Kami sih, menurut saya ya, pendapat saya, ini hanya pendapat saya unik sekali itu untuk masjid ini, tapi untuk beribadah pun rasa nyaman saya sih di sini. Masjid Al-Furqan berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi. Untuk luas bangunannya sendiri berukuran 1.500 meter persegi yang dapat menampung hingga 3.000 jemaah. Selain rutin menjadi tempat ibadah karyawan muslim sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Al-Furqan juga kerap dikunjungi oleh warga dari Banten dan Jabodetabek. Tak jarang, Masjid Al-Furqan ini sering mendapat kunjungan wisatawan luar, terutama para warga negara yang berasal dari Timur Tengah. Dede Supandi, JPM TV, Kota Tangerang, Banten. Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan para pecinta sejarah menggelar upacara Manusuksima sebagai simbol penetapan Anjuk Ladang yang kini dikenal dengan Nganjuk. Para pencinta sejarah dan pemerhati Kabupaten Nganjuk menggelar upacara Manusuksima di Candi Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Upacara Manusuksima atau pemberian hadiah tanah bebas pajak dahulu dilakukan dari Empu Sendok pada 10 April 1937 kepada Empu Anjuk Ladang karena telah membantu peperangan. Upacara diawali dengan teatrikal peperangan antara Kerajaan Mataram dengan Sriwijaya yang dibantu rakyat Katikan Anjuk Ladang yang tidak disangka dimenangkan oleh Sriwijaya. Untuk memperingati kemenangan, maka dibangunlah tugu yang disebut Jaya Stamba, yang juga candi yang saat itu disebut sebagai Candi Lor.
Prosesi upacara masuk Sima diawali arak-arakan prajurit menghadap Empu Sendok diiringi penari cantik nan lemah gemulai, tanda sukacita kemenangan peperangan. Upacara manusuk Sima dimulai dengan memenggal kepala ayam dan membantingkan telur pada batu Sima, serta menebar debu ke angkasa sambil mengucapkan doa. Salah seorang budayawan Nganjuk, Rudi Haryanto, menjelaskan manusuk Sima sebagai awal berdirinya Nganjuk merupakan pemberian hadiah tanah pardikan bebas pajak dari Empu Sendok kepada rakyat yang telah membantu peperangan. Peran dari rakyat Kekatian Sri Jayamarta. Jadi nama aslinya itu Sri Jayamarta yang dipimpin oleh Rama Pu Anjuk Ladang. Jadi Pu Anjuk Ladang itu nama tokoh sebetulnya. Terus kemudian setelah peperangan itu selesai, Pu Sindok menjadi raja dan membentuk bangsa baru di Jawa Timur, memindahkan dari kerajaan Mataram di Jawa Tengah ke Jawa Timur. 8 tahun kemudian Pu Sindok memberikan anugerah. Para pecinta budaya Nganjuk berharap tradisi seperti ini akan terus digelar oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk dan mendapat perhatian dari dinas terkait. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk, Jawa Timur. Sesaat lagi akan kami hadirkan Kultum Ramadan bersama Ustadz Khalid Basalamah. Tetap di Ngabuburit. Tausiah Ramadan kali ini kita akan dengarkan bersama mengenai kemuliaan malam istimewa di 10 hari terakhir Ramadan bersama Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, ada satu malam hanya ada di bulan Ramadan, dan itu berada di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Bisa di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 atau malam 29. Yang tidak asing lagi bagi setiap muslim adalah malam Lailatul Qadar atau malam yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala turunkan khusus nama surah namanya Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Anda bisa bayangkan saudaraku seiman, makna daripada 1000 bulan. Ini kurang lebih sama dengan 83 tahun lebih, kurang lebih 3 atau 4 bulan. Artinya setiap muslim yang mendapatkan malam itu, maka dia mendapatkan pelipat gandaan pahala dari amal yang sedang dia kerjakan 1000 bulan. Seperti dia mengerjakan 1000 bulan atau 83 tahun plus sekian bulan. Ini kemuliaan yang luar biasa. Di saat Anda mengatakan misalnya subhanallah di malam Lailatul Qadar, maka Anda akan mendapatkan pahala seperti mengucapkannya 1000 bulan. Anda bersedekah dengan 1000 rupiah sama dengan 1000 bulan. Semua amal-amal yang kita kerjakan maka akan dilipat gandakan seperti mengerjakannya selama 1000 bulan. Ini luar biasa dan hanya terjadi sekali setahun dan hanya ada di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maksimalkan malam-malam ini dan jangan sampai Anda luput dari ibadah. Karena setiap muslim yang masih hidup pasti akan melalui malam ini. Karena setiap kita pasti akan melalui malam-malam ganjil tersebut selama dia masih hidup. Cuman siapa yang mendapatkan taufik dari Allah untuk memaksimalkan dalam beribadah. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Beliau sampai melakukan i'tikaf di masjid. Artinya mengikat diri di masjid, menginap di masjid. Beliau meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, dan tinggal di masjid, menginap selama 10 hari berturut-turut untuk mengejar malam ganjil tersebut. Dan ini ya contoh yang sangat baik bagi setiap muslim tentunya.
Dan muslimah pun boleh beriktikaf. Di saat Anda tidak bisa menginap full selama 10 hari tersebut, Anda bisa datang meluangkan waktu di malam-malam ganjil di masjid-masjid terdekat di rumah Anda atau dekat dengan rumah Anda bisa datang dan beribadah di sana. Dan kata Nabi SAW, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan, meyakini perintah Allah dan juga mengharapkan pahalanya, maka akan dibersihkan kesalahan-kesalahannya yang lalu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, selama Allah masih berikan peluang, jangan sia-siakan. Disinilah saatnya Anda begadang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam ini. Di malam inilah saatnya Anda mulai bermunajat lebih ekstra dibandingkan hari-hari yang lain. Lebih banyak bersedekah, lebih banyak berzikir. Dan ini adalah kesempatan emas. Belum tentu terulang di masa-masa akan datang. Kalaupun Allah masih memberikan kesempatan di tahun-tahun akan datang, sampai ajal kita datang, maka tetap juga dimaksimalkan. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ramadan yang disampaikan tadi menjadi penutup program Ngabuburit hari ini. Saya Farah Adlin dan tim bertugas undur diri. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.